Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga adik-adik, papa, mama semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu semangat dan juga berdoa. Adik-adik, selama beberapa bulan lalu kita sudah mempelajari tentang kisah para rasul. Nah, sekarang dan beberapa bulan ke depan nanti kita akan mempelajari mengenai kitab Nehemia. Siapakah Nehemia itu ya? Yuk kita dengarkan podcast sekolah minggu hari ini. Tema sekolah minggu kita hari ini adalah Tuhan memanggil Nehemia untuk misi istimewa. Diambil dari Nehemia pasal 1. Yang aku pelajari, Nehemia adalah anak Hakalia. Ia tinggal di Susan, ibu kota kerajaan Persia. Adik-adik ingat bukan bagaimana bangsa Yahudi ditawan di Babilonia, lalu dikalahkan dan dikuasai oleh kerajaan Persia. Nah, Nehemia saat ini menjadi seorang yang penting, yaitu menjadi juru minuman raja. Saat itu yang memerintah adalah Raja Artasasta. Pada suatu hari, Hanani, saudara Nehemia, datang dari Yehuda bersama beberapa orang. Lalu Nehemia bertanya kepada Hanani dan beberapa orang lainnya, bagaimana keadaan di Yerusalem dan orang-orang Yahudi yang telah kembali dari pembuangan di Babel? Lalu Hanani menceritakan bahwa orang-orang bekas buangan yang telah kembali ke tanah air itu sekarang hidup sengsara dan dihina oleh bangsa-bangsa asing yang ada di sekitarnya. Lagi pula, tembok-tembok kota Yerusalem masih hancur, berantakan, dan pintu-pintu gerbangnya belum diperbaiki sejak dibakar di waktu yang lalu. Mendengar berita itu, Nehemia sangat sedih. Ia duduk dan menangis. Berhari-hari lamanya ia bersedih hati. Ia terus berpuasa sambil berdoa kepada Allah. Nehemia berdoa kepada Allah yang besar dan berkuasa. Ia berdoa mengaku dosa. Ia sadar bahwa ia, orang tua, dan kakek neneknya semua telah bersalah dan melanggar perintah Tuhan. Nehemia tahu bahwa dulu Yerusalem hancur dan tembok kotanya dirusak. Lalu bangsanya dibuang dan menjadi tawanan. Itu adalah karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Lalu dalam doanya Nehemia memohon pertolongan Tuhan. Nehemia ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Nehemia juga ingat firman Tuhan kepada Musa bahwa Tuhan mau mengampuni anak-anaknya yang memohon ampun dan kembali taat pada perintah Tuhan. Sekali lagi Nehemia memohon agar Tuhan mau mendengarkan doanya. Di akhir doanya Nehemia berkata, Tuhan, berikanlah pertolonganmu supaya pada hari ini hambamu ini berhasil mendapat belas kasihan dari raja. Aplikasinya, Nehemia ketika mendengar kabar tentang saudara-saudara sebangsa di Yerusalem, Nehemia merasa sedih lalu berdoa. Ia mau menjadi orang yang Tuhan pakai untuk menolong saudara-saudara sebangsanya. Situasi pandemi yang kita hadapi saat ini pasti memberikan dampak yang luar biasa bagi kita dan orang tua kita, seperti ancaman tertular, bosan, banyak tenaga kerja yang tidak bisa ketemu keluarganya, banyak anak yang putus sekolah atau pindah sekolah karena orang tua mereka tidak sanggup lagi membiayai sekolah. Banyak pekerja yang dipotong gajinya atau bahkan di PHK atau diberhentikan karena perusahaan tidak sanggup membayar pekerjanya. Bagaimana dengan kita? Yuk kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita dan mendoakan apa yang menjadi kesulitan, masalah, atau kebutuhan mereka. Kita berdoa supaya Tuhan mau menolong mereka. Kita juga berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk tahu apa yang dapat kita lakukan untuk menolong mereka. Tekadku tetap berdoa. Seperti Nehemia, kita perlu tetap berdoa
minta Tuhan menolong kita mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita dan mengerti misi yang Tuhan berikan. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 119 ayat 151. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.